Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, salawat dan salam semoga tetap dicurahkan pada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita suri tauladannya, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Dan tak lupa kita juga haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rofifah. Di sini saya akan berdiskusi dengan teman-teman yaitu tentang mudharabah dan syirkah. Apa sih mudharabah itu? Nah, mudharabah itu bisa disebut sebagai qirat atau memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya. Dan menurut perdamaian atau perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Nah, ini dibagi dua atau dibagi tiga seumpamanya. Nah, qirat ini memang telah ada di masa jahiliyah atau sebelum Islam. Nah, kemungkinan akan diperbolehkan oleh agama Islam. Tetapi peraturan qirat ini diadakan karena benar-benar dibutuhkan oleh umat manusia. Adapun beberapa rukun dari mudharabah, yaitu yang pertama adanya pemilik modal atau sohibul mal, yang kedua ada pelaku usaha atau pengelola modal atau mudarib, yang ketiga ada modal atau ra'sul mal, yang keempat ada pekerjaan pengelola modal atau al-amal, dan yang kelima adalah keuntungan atau al-rib. Nah, adapun beberapa syarat dari mudharabah ini. Yang pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Yang kedua juga syarat yang terkait dengan modal. Namun untuk persyaratan yang terkait dengan keuntungan dalam akad mudharabah ini ada beberapa nih. Ada yang pertama yaitu jumlah keuntungannya harus jelas. Yang kedua juga keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentasi dari jumlah modal yang diberikan sohibul mal. Dan yang ketiga juga tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. Nah, untuk implementasinya ada pun beberapa jenis dari mudharabah nih. Yang pertama, jenis-jenisnya mudharabah itu ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan juga mudharabah muqayyadah. Nah, untuk mudharabah mutlaqah ini merupakan pengelola modal yang diberikan keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Sedangkan yang mudharabah muqayyadah yaitu pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Nah, untuk implementasi mudharabah ini, dalam konteks pembiayaan, keuntungan usaha ini dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati. Nisbah kan merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah ini, penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerjasama bagi hasil. Setelah tadi kita belajar tentang mudharabah, sekarang kita belajar mengenai syirkah. Apa sih syirkah itu? Syirkah secara bahasa artinya adalah percampuran dan persekutuan. Namun, ada beberapa salah satu ulama yaitu Hanafiyah syirkah yang menyebutkan bahwa syirkah itu akad antar dua orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungannya. Namun, walaupun terdapat perbedaan pendapat para ulama, tapi perbedaannya hanya bersifat redaksional. Namun secara esensial, prinsip itu sama, yaitu sebuah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensinya keuntungannya kerugian ditanggung secara bersama.
Nah, ada pula beberapa dari rukun-rukun syirkah. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah itu ada dua, yaitu ijab dan juga yang ijab ini merupakan ungkapan penawaran melakukan perserikatan, dan kabul. Kabul ini ungkapan penerimaan perserikatan. Nah, istilah ijab dan kabul ini sering disebut sebagai serah terima. Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziri, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat atau syikat. Nah, objek akad syirkah ini baik berupa harta maupun kerja. Adapun beberapa syarat-syarat dari syirkah, yaitu yang menurut syirkah menurut Hanafiyah nih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat 2 syarat, yaitu yang pertama, yang berkenan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Yang kedua, yang berkenan dengan keuntungan. Yang nomor 2 yaitu sesuatu yang bertalian dalam syirkah mal atau harka. Dalam hal ini terdapat 2 perkara yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, bahwa modal yang dijadikan oleh objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran atau nuqud, dan yang menjadikan modal harta pokok adalah ketika akad syirkah dilakukan. Nah, yang ketiga adalah sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadah, yang mana bahwa dalam mufawadah ini disyariatkan yang pertama adalah modal pokok harta. Dalam syirkah ini mufawadah harus sama. Yang kedua adalah bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Yang ketiga, bagi yang dijadikan objek akan disyaratkan syirkah umum. Itu tadi pembahasan sekilas kita mengenai mudharabah dan syirkah. Semoga teman-teman bisa memahami secara jelas dan semoga bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.